Dalam video terekam saat insiden penganiayaan di Bandara Karel 1 Suitubu di Maluku Tenggara. Korban Agrapinus Rumatora alias Nuskei dianiaya orang tak dikenal sesaat setelah korban turun dari pesawat dan masuk ke ruang terminal kedatangan bandara. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, korban yang merupakan ketua Partai Golkar Maluku Tenggara nyawanya tak tertolong. Polisi meringkus 2 pelaku penganiayaan yang ternyata anak buah John Kay. Salah satu pelaku merupakan atlet tarung bebas atau MMA. Bapak Nus, kemudian kami menghimbau kepada keluarga korban untuk bisa menahan diri dan mempercayakan proses penanganannya kepada kami pihak kepolisian. Polisi masih memeriksa motif penusukan pelaku yang mengaku akibat dendam. Kedatangan korban Nuskei, Ketua DPD 3 untuk mempersiapkan musyawarah daerah Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pekan depan. Dari Tual, Maluku Tenggara, Hari Raja Bayole iNews melaporkan. Seorang mak-mak pengendara mobil memaki-maki seorang ibu yang tengah memboncengi anaknya di Jalan Empu Nala, Mojokerto. Bahkan akibat emosi yang tak terbendung, mak-mak pemobil sempat memukul kepala anak yang ada di boncengan ibu pemotor. Video cekcok di jalan ini pun viral. Tak terima dengan perlakuan yang dialaminya, korban melapor ke Polres Mojokerto Kota. Polisi bergerak cepat dan mengamankan Inge Mareta, 28 tahun di kawasan Pandaan, Pasuruan. Ia harus menjalani pemeriksaan di unit pidana umum Polres Mojokerto Kota. Pelaku berkilah jika emosinya dipicu karena kaget dan harus berhenti mendadak karena disalip korban dari sebelah kiri. Ibu yang memakai roda 4 itu tidak ada di wilayah kota Mojokerto Kota. Dan akhirnya pada hari Sabtu hari Sabtu tanggal 18 April 2026 ibu yang memakai roda 4 itu telah diamankan sekira pukul 21.00 di wilayah Pasuruan. Sementara itu, pelaku juga mengaku saat mengetahui video cekcok viral, ia mengaku merasa ketakutan. Pelaku juga sempat mengatakan permintaan maafnya karena hilaf di kantor polisi kepada korban. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Warga mengevakuasi 4 jenazah korban kecelakaan satu keluarga dari dalam mobil yang mengalami kecelakaan di kawasan Probolinggo. Seluruh korban, Sutrisno bersama istrinya, Sri Budianti, anak Devika Friskiara dan cucunya, Giovanno Malik Ibrahim, baru saja bersilaturahmi ke kerabat di Banyuwangi. Naas di perjalanan, mobil yang dikendari terlibat kecelakaan beruntun bersama 4 kendaraan lain karena dihantam truk trailer muatan triplek yang mengalami remblong. Usai proses identifikasi di rumah sakit, keempat jenazah dibawa keluarga untuk disolatkan di Masjid Baitul Muflihin, lalu dimakamkan di kawasan Desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Isak tangis keluarga pecah saat keempat jenazah dimasukkan ke dalam satu liang lahat sesuai permintaan pihak keluarga. Sementara ratusan warga yang ikut pemakaman juga nampak bersedih karena korban dikenal sebagai sosok yang baik. Keluarga itu supaya dijadikan satu saja. Jadi untuk perawatannya nanti juga akan, selain kalau ingin bangun cungkup atau gimana akan lebih mudah. Kasus kecelakaan ini juga masih dalam penanganan Polres Probolinggo dengan mengamankan sopir truk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Tangis wanita ini pecah saat mengetahui suaminya ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Banyumas di rumahnya Karanglesem, Purwokerto Selatan, Banyumas. Wanita ini tak menyangka jika suaminya merupakan pengedar narkoba. Bahkan sang istri terus menahan suaminya agar tidak dibawa aparat kepolisian. Penangkapan pelaku dilakukan setelah polisi mendapat informasi adanya pengiriman barang narkoba jenis sabu. Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku dan ditemukan sabu. Pelaku seorang residivis dengan kasus yang sama ini mengaku jika paket sabu lainnya dibuang ke sungai. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi iNews melaporkan.
Dua kelompok pemuda tawuran menggunakan senjata tajam di Kelurahan Ngilir, Kendal, Jawa Tengah. Kedua kelompok membawa senjata tajam jenis parang dan kayu berukuran panjang. Warga sekitar yang mendengar suara gaduh tidak berani keluar rumah karena takut menjadi sasaran aksi tawuran. Tawuran dua kelompok gangster itu juga merusak rumah warga dan lampu penerangan jalan. Kaca rumah warga pecah diduga dihantam dengan kayu dan senjata tajam. Sejumlah pemuda yang terlibat tawuran mengalami luka. Diketahui dua kelompok yang terlibat tawuran bukanlah warga sekitar. Polisi yang membubarkan tawuran setelah mendapatkan laporan warga menangkap salah satu pelaku. Polres Kendal masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kelompok yang terlibat tawuran. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Dalam video terekam saat insiden penganiayaan di Bandara Karel 1 Suitubu di Maluku Tenggara. Korban Agrapinus Rumatora alias Nuskei dianiaya orang tak dikenal sesaat setelah korban turun dari pesawat dan masuk ke ruang terminal kedatangan bandara. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, korban yang merupakan ketua Partai Golkar Maluku Tenggara nyawanya tak tertolong. Polisi meringkus dua pelaku penganiayaan yang ternyata anak buah John Kay. Salah satu pelaku merupakan atlet tarung bebas atau MMA. Bapak Nus, kemudian kami menghimbau kepada keluarga korban untuk bisa menahan diri dan mempercayakan proses penanganannya kepada kami pihak kepolisian. Polisi masih memeriksa motif penusukan pelaku yang mengaku akibat dendam. Kedatangan korban Nuskei, Ketua DPD 3 untuk mempersiapkan musyawarah daerah Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pekan depan. Dari Tual, Maluku Tenggara, Hari Raja Bayole, iNews melaporkan. Seorang mak-mak pengendara mobil memaki-maki seorang ibu yang tengah memboncengi anaknya di Jalan Empunala, Mojokerto. Bahkan akibat emosi yang tak terbendung, mak-mak pemobil sempat memukul kepala anak yang ada di boncengan ibu pemotor. Video cekcok di jalan ini pun viral. Tak terima dengan perlakuan yang dialaminya, korban melapor ke Polres Mojokerto Kota. Polisi bergerak cepat dan mengamankan Inge Mareta, 28 tahun di kawasan Pandaan, Pasuruan. Ia harus menjalani pemeriksaan di unit pidana umum Polres Mojokerto Kota. Pelaku berkilah jika emosinya dipicu karena kaget dan harus berhenti mendadak karena disalip korban dari sebelah kiri. Ibu yang memakai roda 4 itu tidak ada di wilayah kota Mojokerto Kota. Dan akhirnya pada hari Sabtu hari Sabtu tanggal 18 April 2026 ibu yang memakai roda 4 itu telah diamankan sekira pukul 21.00 di wilayah Pasuruan. Sementara itu, pelaku juga mengaku saat mengetahui video cekcok viral, ia mengaku merasa ketakutan. Pelaku juga sempat mengatakan permintaan maafnya karena hilaf di kantor polisi kepada korban. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Musolahuddin, iNews melaporkan.